Cahaya lilin mulai meredup, namun listrik masih mati. Allah tahu kamu sanggup, jangan sia-siakan bakat diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Teman-teman, apa kabar kalian semua? Apakah masih bersemangat dalam menjalani aktivitas dan rutinitas sebagai ibu rumah tangga yang berulang-ulang dan seputaran itu-itu aja? Harus selalu bersemangat dong ya. Kalau misalnya semangat kalian udah mulai kendor, ayo teman-teman kalian nonton video aku ini sampai selesai, karena hari ini aku itu mau bebersih di area dapur aku. Udah lama banget deh rasanya aku itu nggak membersihkan keseluruhan area dapur aku ini ya. Jadi di sini aku mau bebersih dulu. Biasanya aku itu bebersih pasti sekalian geser-geser perabotan gitu ya teman-teman. Tapi kali ini aku nggak geser perabotan dulu. Aku tuh mau bebersih aja dulu ya, karena aku tuh masih belum mood banget buat ngegeser perabotan dan masih nyaman dengan posisi perabotan yang sekarang. Tapi kalau misalnya sewaktu-waktu nanti aku bosan ya pasti bakalan aku ganti sih posisinya. Oh iya teman-teman, aku juga mau memberikan ada beberapa tips ya untuk kalian. Bagaimana caranya agar ruangan kita itu terlihat bersih, rapi, dan jarang berantakan gitu ya. Nah, tips yang pertama itu pastinya itu harus rajin dibersihkan setelah digunakan. Nah, kenapa aku bilang tips yang pertama itu adalah rajin membersihkan setelah digunakan? Contohnya gini, kalian habis masak ya jangan lupa buat dibersihin kompornya. Pokoknya kalau habis masak ya selalu dibersihkan kompornya agar kompor kita itu selalu terlihat bersih dan rapi. Bersihnya itu bukan hanya pas kita lagi bersih-bersih semuanya gitu ya. Jadi setiap habis kita pakai ya udah kita bersihkan. Untuk tips yang kedua, agar terlihat lebih lega juga ruangan, agar terlihat lebih rapi dan bersih, pastinya jangan terlalu menaruh banyak barang ya teman-teman untuk di ruangan kita. Karena kalau misalnya terlalu banyak barang itu tuh malah kelihatan lebih berantakan dan juga kelihatan lebih sumpek gitu ya. Jadi usahakan aja jangan terlalu banyak menaruh perabotan atau barang-barang. Untuk tips yang ketiga itu jangan terlalu banyak meletakkan perintilan yang kecil yang terlihat oleh mata. Misalnya nih teman-teman banyak banget nih perintilan kecil-kecil, terus teman-teman itu letakin semua di luar gitu ya. Itu akan membuat ruangan teman-teman itu akan terlihat lebih berantakan dan itu bakalan lebih kelihatan cepat kotor. Jadi jangan terlalu banyak menaruh perintilan-perintilan yang kecil di luar yang terlihat oleh mata gitu, agar ruangan kita terlihat selalu bersih, rapi, dan gak terlalu berantakan. Kalau aku sih kayak gitu ya teman-teman, karena kalian bisa lihat sendirilah ya. Aku itu punya perintilan tapi gak semuanya aku taruh di luar, karena aku gak bisa selalu sering membersihkan semuanya gitu ya. Jadi aku tuh tetap ya teman-teman membersihkan ini tuh memang ada jadwalnya gitulah ya. Cuman ya jadwalnya itu nggak bisa dipastikan kapan. Makanya karena aku tuh nggak bisa selalu membersihkan ini setiap hari, aku nggak taruh perintilan-perintilan yang kecil semuanya itu di luar. Biar dapurku itu tuh berasa lega gitu. Banyak banget dari kalian tuh yang bilang, Bunda sih enak, dapurnya luas, dapurnya lega gitu ya. Jadi kalau mau mindah-mindahin enak gitu. Sebenarnya teman-teman aku tuh bahkan banyak loh lihat video teman-teman itu yang dapurnya itu jauh lebih luas dan besar daripada dapur aku. Tapi sayangnya terlalu banyak perabotan gitu, jadinya kayak kelihatan sumpek. Coba deh dikurangi perabotan-perabotan yang memang nggak terpakai. Atau mungkin penataannya itu tuh jangan kayak mungkin penataannya juga mungkin kurang pas kali gitu ya teman-teman. Makanya kayak dapur kita yang luas terlihat sempit gitu. Tapi kalau aku sendiri tipe orang yang memang nggak suka terlalu banyak perabotan yang ada di ruangan gitu ya. Aku dan Pak suami tuh orangnya sama banget. Kami tuh nggak suka terlalu banyak perabotan gitu deh pokoknya. Jadinya kayak ruangan itu berasa lega, berasa lebih bersih dan berasa lebih rapi. Kita juga nggak memerlukan waktu yang banyak untuk membersihkannya. Oke deh teman-teman, kalau misalnya kita itu mau bebersih, yang pertama kali kita mulai itu bebersihnya itu dari bagian yang atas-atas dulu ya. Kayak aku tadi udah bersihin rak bumbu, lanjut ke sini aku bersih-bersih pokoknya di area yang atas-atas dulu. Karena kalau misalnya kita mulai dari bawah-bawah, nanti kita itu balik lagi untuk membersihkan di atas, yang di bawahnya kotor lagi. Oh iya, untuk tipsnya aku cukup kasih tips itu yang 3 itu aja dulu ya. Yang pertama, rajin membersihkan setelah digunakan. Yang kedua, usahakan jangan terlalu banyak perabotan. Dan yang ketiga, jangan meletakkan perintilan yang kecil-kecil di luar. Oke deh teman-teman, sekarang itu aku mau lanjut ya buat lap-lap di area
toples bumbu, bukan toples bumbu sih tapi tepung ya teman-teman. Itu ada tepung panir, terus juga ada tepung terigu, ada juga tepung serbaguna gitu. Di sini aku mau bersihin, aku lap-lap. Ini tuh aku lapnya pakai lap basah ya. Jadi aku tuh bolak-balik ke kamar mandi untuk mencuci lapnya supaya lapnya itu tuh bersih ya teman-teman. Karena kan aku pakainya buat melap semua perabotan-perabotan aku dan perintilan-perintilan aku yang ada di dapur. Nggak tahu kenapa hari ini tuh aku lagi kesambet setan bebersih ya teman-teman. Karena nggak tahu kenapa kayak jiwa bebersihku itu dari pagi tuh menggelora banget. Aku nggak akan share di videoku kali ini kayak aku tuh nyuci, jemur-jemur itu enggak ya. Karena memang tadi aku udah beres sih buat nyuci. Cuman memang sengaja banget nggak aku record karena aku tuh pengen banget hari ini tuh nggak ada yang namanya video aku itu lagi nyuci gitu ya. Jadi aku tuh pengen share ke teman-teman video aku yang lagi bebersih di area dapur aku. Untuk durasi video aku juga aku sengaja banget nggak bikin yang panjang-panjang pas yang bebersih kayak gini agar teman-teman juga nggak bosan ya. Tapi setelah aku bebersih di area dapur ini, di video aku yang selanjutnya aku juga akan bebersih di area ruangan yang lain. Jadi untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya teman-teman agar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Udah beres, aku itu bebersih di area rak-rakan aku, rak-rak ambalan ala-ala. Lanjut di sini aku bebersih juga di area meja dispenser. Di sini aku juga mau bersihin nih teman-teman untuk di atas kulkas karena di atas kulkas itu adalah tempat persinggahan segala macam barang. Jadi di sini aku mau beresin dulu. Tadi ada handphonenya Pak Suami, ada rokoknya Pak Suami, ada handphone aku juga aku mau pindahin ke lemari plastik yang ada bunganya ini biar kayak di atas kulkas itu lebih lega gitu ya. Lalu di sini aku juga lap-lap untuk area samping kulkas, kiri kanan depannya juga kecuali belakang ya. Aku lap-lap ini sih memang nggak yang terlalu kotor-kotor banget, cuman nggak apa-apa kalau nggak dilap semuanya rasanya itu kayak kurang afdol. Lanjut lagi, di sini aku juga mau merapikan untuk rak ini ya teman-teman, rak gantung ini. Karena memang ini tuh rak gantung juga tempat persinggahan segala macam barang yang kecil-kecil ya. Dari potong kuku sampai ke sisir sampai ke obat-obatan semuanya itu nongkrongnya di sini. Jadi ini tuh udah berantakan banget teman-teman. Jadi ini tuh kayak aku mau pisah-pisahin obat-obat bakalan aku masukin ke toples gitu ya. Karena memang sebenarnya untuk obat-obatan itu udah ada toplesnya sendiri gitu ya. Tapi karena mungkin males gitu ya teman-teman pas memasukkannya ke dalam toples, jadinya ditaruhnya itu di sini aja di luar. Jadinya ini kelihatan berantakan banget. Jadi di sini aku mau bersihin dulu, aku pisah-pisahin mana obat-obat yang memang masih bagus gitu ya, yang di luar. Kayaknya sini obat masih bagus semua karena itu obatnya masih baru-baru gitu ya teman-teman, baru-baru dibeli gitu. Habis aku rapikan, aku balikin lagi ke tempatnya. Ini sih nggak yang terlalu kotor, jadi aku nggak membersihkannya. Nah teman-teman udah kayak kelihatan beda ya teman-teman untuk dapur aku, kayak lebih fresh gitu ya, kayak lebih kelihatan bersih gitu ya, kayak lebih kelihatan kinclong. Apalagi dengan diubahnya posisi oven. Ya walaupun cuma merubah posisi oven itu aja tadi kayak udah kelihatan ada aja yang beda di dapur aku. Nah selanjutnya di sini aku juga bebersih di area bawah kolong aku. Maafkan ya kalau misalnya rada berantakan. Itu sebenarnya pengen banget aku rapikan lagi ya teman-teman. Cuman karena memang papannya itu udah nggak ada. Pengennya sih dibikinkan rak gitu ya teman-teman, ambalan gitu di bawahnya. Cuman ya papannya itu nggak ada gitu ya. Jadi ya pakai kayak gitu aja dulu. Di sini pokoknya aku bersih-bersihkan semuanya area-area yang jarang terjangkau ketika aku lagi nyapu. Di sini semuanya aku sapu ya teman-teman, biar dapur aku ini tuh bener-bener bersih. Karena kalau misalnya dapur kita itu bersih, mood kita buat memasak itu akan jadi jauh lebih besar mood kita ya, kayak lebih bersemangat gitu. Pokoknya kayak lebih bagus aja sih mood kita kalau menurut aku ya teman-teman. Masya Allah ya teman-teman, kalau misalnya kita itu tuh bebersih di dapur kayak gini memang sih capek, tapi puas ya teman-teman, karena akhirnya nanti dapur kita itu bakalan jadi lebih nyaman kayak gitu ya, jadi lebih bersih kelihatannya gitu. Pokoknya kalau misalnya bebersih dapur kayak gini tuh memang capek, tapi beneran deh setelah kita bebersih mood kita itu akan kembali sangat bagus karena memang hasilnya yang sangat memuaskan. Jadi untuk kalian semua yang saat ini dapurnya berantakan, ayo cus gercep teman-teman. Kalian itu juga bersih-bersih dapur, langsung kalian ambil lap basah, terus bawa satu botol gitu ya, air cairan cuci piring, kalian lap-lapin tuh meja, kompor semuanya. Tadi aku nggak lap-lapin pakai air
cucian piring kompor aku, karena memang itu tuh udah bersih ya teman-teman. Jadi kan aku bersihinnya setiap hari pas habis aku masak, selalu aku bersihin. Jadi itu tuh nggak yang terlalu ada minyaknya. Makanya tadi tuh aku nggak kasih air gitu ya. Pokoknya kalau misalnya biasanya sih kalau misalnya rada kebanyakan minyak, aku tuh suka ngebersihin kompor menggunakan cairan pencuci piring gitu, dikasih air gitu ya, biar kayak lebih kesat gitu ya. Nah, setelah beres nyapu, lanjut di sini ngepel ya teman-teman. Tadi aku udah cuci pelnya ke kamar mandi, dan ini aku kasih pewangi gitu ya. Pewanginya pun pewangi apa ya? Pewangi cairan cuci piring teman-teman. Itu kan seger ya teman-teman. Jadi karena memang aku nggak punya cairan ngepel, jadi aku ambil aja cairan pencuci piring tadi sedikit, karena kan itu juga seger ya. Jadi aku kasih di pelannya biar lebih harum aja juga lantainya, terus juga lebih kesat. Karena di lantai ini tuh juga sering ada tumpahan-tumpahan minyak gitu kan. Jadinya biar kayak lebih minyaknya itu hilang dan lantai ini lebih kesat. Pokoknya di sini tuh aku bolak-balik ke kamar mandi buat nyuci pelannya gitu ya teman-teman, karena memang ini tuh udah kayak kotor gitu menurut aku. Jadi di sini aku berusaha banget buat membersihkannya ya teman-teman. Walaupun untuk karpet karpet dapur aku ini tuh udah memprihatinkan bentukannya. Semoga Allah melancarkan rezekiku ya teman-teman, biar aku tuh bisa ada budget gitu ya buat ngebeli karpet ini lagi. Harganya tuh sekitar 300-an gitu, tapi nggak tahu kenapa rasanya tuh sekarang masih belum ada gitu ya budgetnya buat kesana. Nggak apa-apa, yang penting sabar aja dulu, jangan tergesa-gesa, jangan apa-apa yang kita mau itu tuh harus segera terwujud. Itu yang bakalan bikin jadi beban ya. Dijalani aja dengan santai, jangan lupa berdoa agar Allah melancarkan rezeki kita. Nah, jangan salfok dengan karung yang warna putih ya teman-teman. Kenapa ada di situ? Itu adalah makanan ayam. Jadi di luar itu takut kena hujan, jadi taruhnya di sini aja dulu. Nah, alhamdulillah aku udah beres buat ngepel. Masya Allah, dapur aku sekarang udah bersih teman-teman. Bakalan jadi lebih nyaman dan pastinya bakalan lebih semangat lagi buat memasak menu-menu sederhana. Pastinya juga menu-menu yang disukai keluarga. Pokoknya kalau misalnya dapur kita bersih, insya Allah kita itu akan kembali lebih bersemangat lagi dalam menjalani segala aktivitas kita yang berhubungan dengan dapur. Makanya kita itu harus selalu menjaga kebersihan dan juga kenyamanan di dapur kita, agar kita itu selalu bersemangat dalam menjalani aktivitas di sini ya. Nah, alhamdulillah teman-teman, dapur aku kan udah bersih lagi, udah rapi lagi. Aku mau ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin kegiatan aku bersih-bersih dapur dari awal sampai detik ini ya. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari video yang udah aku share. Semoga kalian selalu suka dan selalu enjoy. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya teman-teman, agar kalian gak ketinggalan. Dan jangan lupa juga untuk dinyalain lonceng agar kalian tuh mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya yang akan tayang dalam 1 hari 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.